Pasangan ini memang gila. Aku perlu kamu membantu nanti. Sebelum itu, dia sedang bercinta dengan bosnya. Lalu, kemudian pria itu mengeluarkan senjatanya. Menembak secara berurutan pada hakim. Suara tembakan menarik perhatian polisi. Semua orang mengira itu hanya suara balon yang meledak. Karena untuk mencegah bahaya, Donggu secara pribadi memimpin pasukan ke pengadilan. Tapi sekarang elemen reaksioner telah menguasai tempat ini. Setelah selesai, pasangan bahkan bercinta di sana. Melihat Maigou mulai bergegas, pria itu menunjukkan ekspresi tenang. Beritahu dia berita bahwa keduanya akan menikah. Bahkan katakan bahwa siapkan hadiah besar untuknya. Setelah mendengarnya, Maigou sangat bersemangat. Tapi ia tidak tahu ia sedang berbahaya. Ternyata, dia pernah memperkosa gadis ini. Tidaan ini untuk membalas dendam ia. Mereka mengeluarkan 2 bom. Beri dia hadiah yang spesial ini. Dengan suara bom meledak, Maigou meninggal. Kalian berdua berencana memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Tapi ceroboh menjatuhkan pistol ke lantai lagi. Kedua belah pihak mulai memeriksa peluru dan senjata. Setelah pertempuran ini, Donggu karena membiarkan penjahat melarikan diri. Jadi menginstruksikan bawahan untuk memblokir pintu keluar. Namun saat mengevakuasi orang, sebuah mobil mencegah di depan pintu. Sekaligus, mobil terbuka. 2 polisi terkena peluru dan tewas di tempat. Daya tembaknya sangat kuat sehingga situasinya berubah. Mereka kemudian memberi polisi sekaleng gas. Sebuah ledakan terjadi di depan pengadilan. Mobil langsung memantul ke atas. Saat ini, Zhou Gou berada di luar untuk mendukung. Ia juga menerima berita bahwa bos sudah meninggal karena ledakan. Dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak benar. Ia buru-buru melompat dari mobil untuk menghindari. Jumlah petugas polisi yang datang untuk menyelamatkan meningkat. Zhou Gou hanya bisa kabur. Pada saat ini, pasangan mereka menyandera 1 orang. Karena Donggu ingin melindungi rekan-rekannya, jadi dia menawarkan untuk menukar sandera. Gadis itu menatapnya dengan cemoohan dan berkata, memang dia lebih menarik dari yang lain. Donggu ingin bertukar sandera. Membunuh pasangan ini. Tanpa diduga, saat melakukan, lawan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Lalu, kalian berdua berkelahi. Gadis mau membantu pacarnya. Pada saat bahaya, Donggu membuka peluru terang di pistol. Cahaya yang menyilaukan membuat mereka bertiga pingsan di tempat. Pada akhirnya, mata Donggu terluka parah. Dan pria tersisa dibunuh oleh pacarnya. Pada saat ini, tim penyelamat tiba di tempat kejadian. Gadis itu ingin bunuh diri, untungnya seseorang datang tepat waktu. Lalu dia menatap Donggu dengan mata penuh kebencian. Sejak itu, setiap napas kamu adalah hadiahku. Tunggu aku. Setelah itu, karena hal ini menyebabkannya kehilangan penglihatannya. Semakin sulit dalam bergerak. Disalahkan oleh atasan. Sejak itu, dia diteror oleh keluarga korban. Akhirnya, Departemen Kepolisian mengusirnya. Sejak itu, Donggu benar-benar kehilangan harapan untuk hidup. Mulai menyiksa diri sendiri. Tubuhnya tidak bisa mengendalikan. Semua orang mengira dia tergila. Hanya ada 1 rekan yang tidak pernah meninggalkannya. Dia selalu diam-diam melindungi Donggu dan anak-anaknya. Dengan merawat dari putrinya. Perlahan, Donggu mulai pulih. Untungnya, Tuhan. Meskipun kesempatan ini tertutup, itu juga membuka yang lain. Dengan berusaha, Donggu menyadari bahwa pendengarannya sangat baik. Melalui analisis suara, adalah mungkin untuk mempelajari segala sesuatu di sekitar. Setelah beberapa hari berlatih, Donggu dapat dengan mudah menangkap bola. Kembalikan kepercayaan dirinya sebelumnya. Ketika semua orang mengira semuanya kembali normal, hal yang buruk terjadi. Hari itu, Donggu menonton konser putrinya. Di bawah panggung,
Ia tidak bisa mendengar suara putrinya. Ternyata dia lupa membawa sheet. Jadi tak bisa pertunjukan. Saat dia sedih mau meninggalkan. Sayangnya, diperhatikan oleh para preman. Betapa berbahayanya gadis ini. Satu tim polisi berjaga-jaga, tambahkan 4 rantai di leher. Ia memang tak berdaya. Siapa yang mengira dia memiliki senyum yang menakutkan? Hiduplah. Setelah mengatakan, seseorang lewat dengan melemparkan peluru ke arah mobil. Ledakan besar membuat mobil terbang ke langit. Kemudian, 4 pemuda dengan senjata melepaskan tembakan ke sasaran. Ketika mereka mengganti amunisi, mereka tiba-tiba bergegas keluar. Namanya Haina. Sejak kecil, ayahnya menjualnya ke Kim Sa-zou sebagai tentara remaja. Kemudian, dia menjadi seorang gangster. Belum lama ini, karena membunuh bos, dia harus masuk penjara. Segera putranya Zhou Gou menemukannya. Berbohong bahwa dia ingin memindahkannya ke penjara yang lebih baik. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ingin mengambil kesempatan untuk membalaskan dendam ayahnya. Sayangnya, Haina tahu segalanya. Kamu bilang dengan Zakun, kalau mau membunuhku, cepatlah, pergilah ke sini. Jika tidak akan ada cara untuk membalaskan dendam ayahnya. Tidak lama setelah pengacara pergi, Zhou Gou mengatur seorang pembunuh. Tapi pembunuh bukan lawan Haina. Hanya 2 gerakan yang terkena olehnya. Mungkinlah kamu sudah menonton banyak film. Para penjaga dengan cepat mengetahui bahwa mereka sedang berkelahi. Saat Haina ditundukkan oleh lawan, pria ini muncul. Itulah Dong Gou, orang yang membuatnya membunuh pacarnya. Jadi Haina berubah pikiran dan memanggil pengacara. Itulah alasan terjadi hal yang tadi. Setelah membunuh bawahan Zhou Gou, Haina melihat seorang polisi wanita yang terluka parah. Memutuskan untuk menggunakan identitasnya untuk membalas dendam Dong Gou. Mungkin sekarang ia berbahaya. Ternyata belum lama ini, Dong Gou dan putrinya pergi ke luar negeri untuk pertunjukan. Sayangnya, ia diculik. Hari itu di tepi danau, polisi menemukan mayat yang hancur. Berdasarkan bukti, polisi menetapkan bahwa itu adalah putri Dong Gou. Meskipun ia nggak bisa melihat. Tapi ia tahu ini bukan putrinya. Karena dia belajar biola selama 10 tahun. Dia memiliki banyak kapalan di tangannya. Namun tangan mayat sangat halus. Tapi polisi pikir ia tergila. Mereka kesal karena Dong Gou curiga dengan kasus mereka. Sedikit eksplorasi dengan cepat menyelesaikan kasus ini. Ia sangat marah. Jadi ia segera memukul polisi. Adegan ini direkam oleh media. Kebetulan, semuanya dilihat oleh Haina. Di kantor polisi, mereka melihat kondisi Dong Gou terutama. Jadi hubungi kedutaan besar untuk membawanya pulang. Tidak percaya mobilnya belum mulai. Dong Gou membuat polisi pingsan. Saat ia hendak mencari kunci. Pergilah. Kamu mau pergi kemana? Pergi ke tempat yang aman. Apakah kamu tak bisa lihat? Yang omong kosong, cepatlah. Dong Gou tidak menyangka. Polisi wanita yang mengemudikan mobil adalah Haina yang menyamar. Kemudian, mereka ke jembatan. Haina berbohong bahwa saat menyelidiki, dia melihat dokumen Dong Gou. Mengetahui dia sedang mencari putrinya, dia sendiri menawarkan diri untuk membantu. Ia bahkan bilang mayat di pantai bukan putrinya. Karena dia mengerti taktik kriminal organisasi. Akan menghancurkan gadis-gadis yang hilang. Tujuan agar polisi cepat menghukumnya. Setelah mendengarkan ini, Dong Gou menyadari. Meskipun ia nggak percaya gadis itu. Tapi kerjasama adalah satu-satunya pilihannya. Karena mau menyusup ke organisasi untuk menyelamatkan putrinya. Dong Gou memutuskan untuk menjual gadis ke sana. Mungkin ia jatuh ke dalam perangkap Haina. Pertama kali bertemu dengannya, siapkan hadiah untuknya. Orang dengan penglihatan super ini adalah Dong Gou. Dulunya, putrinya diculik. Untuk menyelamatkan putrinya dengan cepat, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi wanita Ana.
Tidak menyangka dia adalah Haina yang menyamar. Ingin menyusup ke organisasi untuk menemukan petunjuk. Dong Gou berpura-pura menjadi sandera dan menjual Haina di sini. Sejak itu, mulai rencana. Rencana awal sangat sukses. Tapi ketika Dong Gou memasuki markas organisasi, di sana ada wanita tua. Dia mengenali Haina pada pandangan pertama. Tujuan ia untuk membalas dendam pada mereka yang menyiksanya sebelumnya. Itu adalah orang yang belum pernah muncul. Wanita tua itu tidak mengekspos Haina, tapi hanya membuka agen rahasia yang menarik perhatian Dong Gou. Lalu biarkan Haina masuk. Wanita tua itu melihat ke tangan Dong Gou dan berkata padanya, "Setengah dari hidup kamu lancar. Di usia parubaya, akan mengalami berbahaya. Separuh hidup lainnya takut sendirian sampai tua. Tangan penuh kapalan. Matamu buta. Pasti ada pembalasan." Kata-kata Pramel membuat Dong Gou merinding. Ketika dia hendak meninggalkan, dia menelepon. "Aku tahu kamu masih akan membawa orang ke sini lagi. Pertama kali kita bertemu, aku ingin memberimu hadiah." Perkelahian pecah. Setelah mengalahkan Peramal, Dong Gou memulai agen rahasia. Masuki ruang rahasia dengan hati-hati. Tanpa diduga, dia hanya mengambil beberapa langkah dan tersingkir. Ketika dia sadar, dia diikat dengan kawat besi. Saat ini, seorang wanita muncul. Dia adalah Long Zun, yang bertanggung jawab atas transportasi organisasi. Juga salah satu tujuan yang Haina cari. Setelah mengolok-oloknya, Long Zun menyuruh juniornya untuk memotong rantai. Haina langsung jatuh ke danau. Kemudian Long Zun mengarahkan senjatanya ke Dong Gou. Saat dia hendak menembak, Dong Gou telah menghindari semua. Untungnya masih hidup. Tapi masih terkena kaki Long Zun. Ketika junior melihat itu, mereka segera bergegas. Long Zun keluar untuk melaporkan kabar baik ke Zhou Gou. Saat mereka berkelahi, Dong Gou mengincar waktu yang tepat untuk memecahkan botol air. Saat Long Zun ke sana, Haina sepenuhnya terkendali. Ia memegang senjata ke sana. Long Zun tahu dia tidak bisa menang. Jadi ia melarikan diri untuk menemukan cara untuk menyelinap. Tanpa diduga, peluru itu dikeluarkan oleh Dong Gou. Lalu keduanya berkelahi. Tetapi bahkan jika Long Zun memiliki kaki yang panjang, pada akhirnya keduanya masih belum pada level yang sama. Ia masih dipukuli olehnya. Karena tidak ingin identitasnya terungkap, Haina tak membunuh Long Zun, tapi menukarnya ke Dongbak. Di bawah tekanannya, dia mengungkapkan seseorang bernama Hai Kim Zu. Dia memiliki mesin koordinat. Para pedagang akan memberinya alamat. Kalau putrinya dijual, Hai Kim Zu akan tahu dulu. Long Zun belum memberitahu lokasi pihak lain. Haina udah membunuhnya. Lalu, Haina telah memecahkan tujuan nomor 1. Di sisi ini, polisi menemukan bahwa medium tersebut dipukuli habis-habisan oleh Dong Gou. Melalui interogasi, lokasi ditentukan. Ketika polisi pertama kali tiba di tempat kejadian, tempat itu sangat kacau. Dan orang buta yang mereka cari sudah menghilang. Di sisi lain, kalian berdua telah kembali ke kediaman Haina. Dia sengaja membuat banyak suara yang berbeda, mengganggu pendengaran Dong Gou. Selain itu, ia juga mandi. Lalu menelepon untuk Hai Kim Zu. Mau ia ditangkap. Kamu bilang kepada Zhou Gou, Long Zun udah dibunuh olehku. Orang berikutnya adalah gilirannya. Kamu bisa datang ke sini untuk mencariku. Benar saja, tidak lama kemudian, ada orang yang sudah membunyikan bel rumah Haina. Dia mengambil pisau untuk memeriksa. Ternyata seseorang menggoda kepada polisi wanita itu. Anna, kamu mau mencari siapa? Aku adalah. Polisi menemukan bahwa itu bukan Anna di rumah. Merasa tidak tenang. Jadi ia mengeluarkan pistolnya. Tapi saat ia berniat membuka pintu,